Jadi negara sama pemerintah itu dua hal yang berbeda, meskipun kita sering menyamakan dan kita juga sering mengatakan bahwa pemerintah itu menjadi bagian dari negara. Tetapi dua itu punya makna yang berbeda, dan pemerintah itu kan dinamis, ya, dinamis, setiap 5 tahun secara berkala itu berganti. Ya, bersama saya Iskandar Zulkarnain dan bersama teman saya Nur Samsia. Nah, pada hari ini agak lebih menarik karena saya ditemani oleh Bapak Sutoreko selaku Ketua STPMD APMD Yogyakarta. Nah, tema pada hari ini kita mengangkat membedah ilmu pemerintahan. Nah, mungkin kita akan bertanya, apa sih ilmu pemerintahan itu, dan apa sih dinamika-dinamika yang ada di ilmu pemerintahan itu, bagaimana ilmu pemerintahan itu bisa berdiri sendiri dan sebagai disiplin ilmu. Nah, mungkin itu yang akan kita bedah pada hari ini. Mungkin dari rekan saya ada 1-2 kata terkait ini. Pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan Bapak Sutoreko Yunanto. Di sini juga kebetulan kita membicarakan terkait apa sih itu ilmu pemerintahan dan segala macam isinya. Untuk itu saya sudah memiliki beberapa pertanyaan nih, Pak. Salah satunya ini saya awali dengan satu pertanyaan. Yang selama ini juga terngiang selalu di pikiran saya dan belum ada jawaban dari pencarian saya sendiri, itu mengenai sejarah bagaimana kok bisa gitu, dan dari mana mulanya bisa terbentuk suatu ilmu pemerintahan di sebuah katakanlah sebuah perguruan tinggi atau universitas. Itu, Pak. Ya. Ini bukan orang Jawa tapi halus semua ini. Iskandar ini orang Madura tapi halus banget ini, kayak orang Jawa aja kan. Ya, ini ilmu pemerintahan itu khas Indonesia sebenarnya. Di dunia tidak dikenal ilmu pemerintahan, nggak ada. Memang dulu sebelum tahun 1800 di Amerika itu ada namanya Science of Government. Ya, setelah 1800-an awal-awal itu sampai 1830-an itu ada literatur tentang, judulnya kira-kira ada 8 buku yang judulnya itu Science of Government. Itu bicara tentang konstitusi, tentang lembaga-lembaga pemerintah gitu. Dan dulu founding fathers Amerika itu seperti George Washington maupun John Adams itu bolak-balik bicara tentang Science of Government, dan ini harus diajarkan pada anak-anak, apalagi universitas itu harus diajarkan gitu. Tetapi di Amerika itu mati suri, ilmu pemerintahan itu tidak berkembang. Kalau sebagai studi atau pemerintahan sebagai objek studi itu berkembang pesat. Ini kan setelah tahun 1880-an kan lalu ada 2 ilmu yang sama-sama mengkaji pemerintahan dengan sudut yang berbeda, yaitu ilmu politik dan administrasi publik. Dua-duanya bicara tentang pemerintahan, dan pemerintahan itu dimaknai oleh orang Amerika itu politik plus administrasi. Jadi ada proses politik, ada proses administrasi, itu namanya pemerintahan. Nah, politik dikaji oleh ilmuwan politik, administrasi dikaji oleh administrasi publik. Betul-betul khas Indonesia. Sementara kata pemerintah itu sebenarnya konsep Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu Amerika. Nah, kalau konsep negara itu konsepnya orang Eropa kontinental. Sehingga kalau di Eropa itu dikenal dengan negara hukum. Kalau di Amerika dikenal dengan democratic government atau self-government atau constitutional government. Jadi kalau di Amerika yang paling kenceng itu government.
Nah, Indonesia itu kan mengadopsi konsep negara hukum demokratis. Negara hukum demokratis itu artinya negaranya hukum, pemerintahnya demokratis. Jadi gabungan, jalan tengah gitu. Kalau kita melihat konstitusi ada dua kata yang jumlahnya sama. Kata negara itu ada 100 kalau dihitung ya. Silakan buka konstitusi, searching gitu ya. Ketemu nanti 100 dan rakyat itu juga ada 100. Ini artinya sebenarnya negara rakyat. Dan kenapa saya bicara konstitusi? Karena sebenarnya konstitusi itu ya ideologi, pengetahuan, norma, hukum. Jadi tidak hanya norma, apalagi dogma. Dan maksud saya, apapun ilmu yang bicara tentang kepemerintahan, tentang kenegaraan itu penting untuk berangkat dari konstitusi. Karena di sana itu akan mengandung makna, mengandung ontologi, epistemologi, dan lebih khusus lagi nanti aksiologi. Jadi Indonesia itu punya cita-cita negara hukum yang berkedaulatan rakyat ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau memakai konsep ilmu pemerintahan seharusnya kiblatnya itu yaitu tadi Anglo-Saxon. Kalau bicara ilmu negara itu kiblatnya di Eropa. Jadi konsep Rechtsstaat ya. Jadi negara sama pemerintah itu dua hal yang berbeda, meskipun kita sering menyamakan dan kita juga sering mengatakan bahwa pemerintah itu menjadi bagian dari negara. Tetapi dua itu punya makna yang berbeda dan pemerintah itu kan dinamis ya, dinamis setiap 5 tahun secara berkala itu berganti, dan pemerintah itu konsep yang dahsyat sebenarnya ya. Dahsyatnya di mana? Karena pemerintah itu cocokannya dengan rakyat. Indonesia di seluruh negeri, di seluruh Nusantara itu tidak punya konsep yang sejenis pemerintah. Tapi kalau penghulu, pemangku, lebih banyak kalau di kita itu ada dua pengertian, penguasa atau leader atau pemimpin ya. Jadi kalau nakal-nakal sedikit, jahat itu disebut sebagai penguasa, kalau baik disebut sebagai pemimpin ya. Jadi raja kan begitu di mana-mana, ada raja yang baik, ada raja yang lalim begitu. Kalau raja yang baik disebut pemimpin, kalau raja yang lalim disebut penguasa. Kita belum, meskipun ada pemerintahan, tetapi fungsi-fungsi pemerintahnya ada, tetapi subjek yang disebut pemerintah itu kita tidak punya, nggak punya secara yang panjang. Kalau raja punya, kepala negara punya, tetapi kalau pemerintah kita tidak punya. Tapi kalau praktek pemerintahan ada. Praktek pemerintahan itu ya kalau raja mengelola negara itu namanya pemerintahan. Pasti itu namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu ada di mana-mana. Ada di masyarakat adat, ada di desa, ada di daerah, ada di negara ya. Jadi ini maknanya begitu, dan pemerintah itu cocokannya dengan rakyat. Rakyat itu serapan dari bahasa Arab. Seperti juga musyawarah, masyarakat, adil, majelis, itu dari bahasa Arab. Jadi konsep rakyat itu sangat kuat ketika Nabi Muhammad itu hijrah di Madinah. Jadi kan di sana mulai beliau, kalau di Mekah itu kan membentuk kebangsaan, mempersatukan suku-suku yang beraneka ragam dan saling berkonflik, dan itu jahiliyah. Jadi artinya ini konsep perjalanan Nabi itu semesta betul. Di satu sisi ketundukan pada Tuhan, di sisi lain itu memerangi jahiliyah. Jadi ini yang jarang diceramahkan oleh para kiai kan gitu. Nah ini saya kan kiai baru kan, gitu. Jadi ngomongnya habluminanasnya itu di situ ya. Jadi kebangsaan Arab ya, bangsa yang lebih besar, dan Islam gitu. Nah ketika beliau hijrah ke Madinah itulah yang kemudian membentuk pemerintahan, dan ada konsep pemimpin sama rakyat. Jadi konsep rakyat itu artinya siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi pemimpin itu harus memperoleh konsen, memperoleh persetujuan dari rakyat. Jadi nggak bisa dia yang berdiri sendiri gitu. Nah ini hebatnya di situ. Pemerintah itu berdiri, dia dibentuk bergerak itu atas persetujuan rakyat. Itu di mana-mana begitu.
Nah kalau di Eropa memang awalnya kan dinasti. Kerajaan-kerajaan itu kan dinasti ya. Bisa saja antar dinasti itu kan saling berperang. Tapi kerajaannya atau yang disebut negaranya satu. Itu kelebihan di Eropa kan gitu ya. Kalau misalnya Roma ya Roma, terus United Kingdom ya United Kingdom terus gitu ya. Kalau kita kan ganti-ganti kan. Ya ada Mataram kuno, ada Majapahit, ada silih berganti ya. Istananya aja kan pindah-pindah kan gitu. Dinastinya juga begitu banyak ya. Nah jadi itu secara secara apa namanya asal usul atau genealogis itu, kalau negara itu ya berawal dari orang, sekelompok orang, kemudian ini ada pemimpinnya atau ada penguasanya yang disebut raja, lalu membangun namanya kerajaan. Kerajaan ya hanya segini aja, tapi lama-lama kan dia menundukkan kemana-mana dia, lalu menjajah kemana-mana, kemudian menjadi besar, dan di situ ada kepala negara namanya ya. Jadi negara itu dibangun mulai dengan konsep sentralisasi, penyerapan kekuasaan di tangan dia. Nah itu negara. Negara itu tidak mengenal konsep demokrasi dan konsep otokrasi. Dua konsep ini, otokrasi dan satunya lagi demokrasi, itu ada di pemerintah. Jadi kalau kita bicara pemerintah itu hanya bicara tentang demokrasi atau otokrasi kan gitu. Tapi kalau negara itu sentralisasi, integrasi, birokratisasi, koersi, macam-macam. Jadi negara itu dilahirkan untuk melawan hukum rimba. Jadi konsepnya di situ. Jadi hukum rimba tujuannya ya supaya semua orang itu terlindungi gitu. Jadi cara membayangkan negara itu kayak traffic light itu loh. Traffic light itu negara itu. Jadi kalau ini perempatan yang begitu rame, nggak ada traffic light, nah itu berarti hukum rimba. Jadi artinya apa? Artinya traffic light itulah negara. Jadi menciptakan law and order, dan kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan kebebasan dan juga keadilan. Jadi negara itu begitu, nggak ada hubungannya dengan demokrasi, meskipun negara dibuat itu untuk melindungi kebebasan orang. Bebas untuk hidup, bebas untuk berkarya, tanpa dirampas oleh orang kuat. Gitu loh. Jadi maknanya secara apa namanya genealogis begitu, dan ilmu pemerintahan itu di Indonesia dikenal mulai tahun 47. Tahun 47 dulu di Jogja ini ada Akademi Ilmu Politik. Ada Akademi Ilmu Politik, jurusannya ada 3. Pemerintahan, terus waktu itu publisitet atau yang sekarang kita kenal komunikasi, dan hubungan internasional. Dan memang dulu lulusan Akademi Ilmu Politik itu untuk tujuan praktis mengisi pegawai di pemerintah, karena pada waktu itu kan yang terdidik kan terbatas pribumi itu. Tetapi pengetahuan yang dikembangkan di Akademi Ilmu Politik ini itu warisan dari Indologi. Indologi itu Indo ilmu kolonial untuk orang-orang Indonesia lah. Jadi ya paling utama hukum. Tapi sebenarnya menarik, mengapa kok namanya Akademi Ilmu Politik? Kok bukan Akademi Ilmu Hukum, bukan Akademi Ilmu Pemerintahan misalnya. Jadi politik itu punya makna dekolonisasi. Kenapa? Karena selama kolonial itu nggak ada politik. Orang bicara politik, orang berpolitik itu selalu diawasi, dikejar-kejar, dihukum. Jadi konsep politik itu sama dengan konsep Anglo-Saxon, pembebasan. Jadi orang Anglo-Saxon itu kan orang-orang buangan yang kemudian mencari kebebasan atas penindasan terhadap Eropa daratan. Ya, jadi maknanya sebenarnya di situ Akademi Ilmu Politik itu untuk pembebasan, namun apa namanya ilmu pemerintahan yang berdiri pada waktu itu isinya hukum. Dan lebih khusus lagi dulu
isinya administrasi dan administrasi Belanda, administrasi kolonial ya. Jadi kan begini nih, kalau Anglo-Saxon itu politik dan administrasi, tetapi kalau kontinental Eropa itu hukum dan administrasi ya. Nah, ilmu pemerintahan itu bukan mengacu yang di sini, tetapi di sini lebih khusus lagi konsep bestur namanya. Jadi bestur itu sudah ada zaman kolonial. Jadi pegawai birokrasi itu disebut sebagai bestur. Jadi artinya begini, di satu sisi bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan, lalu ontologi isi dari pemerintahan itu dimaknai dengan bestur. Jadi ini namanya pemerintahan pemerintahan dimaknai sebagai administrasi, administrasi dipahami sebagai pemerintahan. Jadi pemerintahan adalah administrasi, administrasi adalah pemerintahan. Jadi ini istilahnya lahir cacat. Jadi lahir sudah cacat gitu. Jadi warnanya warna sini. Bukan seperti judul Akademi Ilmu Politik yang maknanya dekolonisasi. Bukan berbicara tentang demokrasi. Karena pada waktu itu kan sebenarnya semangat kerakyatan itu luar biasa ya. Tetapi yang diacu di sini, nah ini terus ini. Jadi artinya kita ini dilahirkan dari orang tua yang salah. Jadi orang tua yang salah. Nah, oleh karena itu di generasi berikutnya ini kan akhirnya mengalami kesulitan untuk mendefinisikan apa itu ilmu pemerintahan. Tahun-tahun setelah ada pengaruh administrasi publik itu tahun 50-an berapa ya? Ya tahun 50 akhir lah. Administrasi publik model Amerika itu datang. Jadi ada konvergensi antara administrasi publik sama administrasi hukumnya orang Belanda, orang Eropa ya. Kalau Eropa itu kan administrasi hukum, kalau orang Amerika itu administrasi publik. Tapi ketemu itu, dan itu cukup sangat panjang, mengakar betul, dan sampai sekarang itu masih sangat kuat. Sehingga kalau sekarang orang pemerintahan itu belum bisa keluar dari sini. Kalau orang bicara pemerintahan itu selalu administrasi. Mahasiswa nulis skripsi ya isinya administrasi, isinya perkantoran kan gitu. Jadi lebih khusus lagi perkantoran. Ya sama kalau misalnya ada camat di Klaten sana, ditulis kantornya itu pemerintah kecamatan. Loh kan enggak, kecamatan kan bukan pemerintah. Ini karena pengaruh itu tadi. Jadi pengaruh salah kaprah itu tadi. Dan itu mengurat mengakar. Ada kesalahan lagi juga. Seharusnya kan nalarnya kan begini. Orang sekolah ilmu pemerintahan kan seharusnya menjadi pemerintah dong, bukan menjadi negara gitu. Jadi kalau bupati itu kan pemerintah, kalau camat itu negara kan gitu. Ya. Kalau belajar ilmu negara, belajar administrasi negara ya jadilah aparat sipil negara. Tetapi kalau belajar ilmu pemerintahan ya jadilah pemerintah. Pemerintah itu apa? Ya jadi bupati itu pemerintah, kepala desa itu pemerintah, gubernur, presiden itu pemerintah. Jadi itu pemerintah yang pokoknya istilahnya L1 misalnya ya, atau misalnya KB1, itu pemerintah itu. Jadi pemerintah itu menurut Aristoteles disebut sebagai supreme authority ya, punya otoritas tertinggi yang mengatur pemerintah. Itu saya kira perjalanannya begitu, terus kemudian masuk dekade 90-an, ilmu pemerintahan disubversi namanya, disubversi oleh ilmu politik. Ya, tapi belum ketemu antara dua ini masih dua kutub lah. Orang bicara pemerintahan ada yang dari politik, dari administrasi suka-suka gitu. Nah, yang ini yang administrasi tidak pernah mengaku sebagai administrasi. Tidak pernah mengaku. Isinya administrasi tapi tidak pernah mengaku sebagai administrasi. Tetap saja mengaku sebagai pemerintahan. Kemudian belakangan tahun 2015 konon disepakati ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Ini kan hierarkis banget ini. Lalu yang diperintah itu siapa? Setelah ditelusuri yang diperintah itu rakyat. Oh salah Anda salah kalau memahami gitu. Rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah. Justru pemerintah itu dibentuk oleh rakyat.
Lalu yang diperintah oleh negara, oleh pemerintah siapa? Ya negara itu sama warga. Kalau warga itu lebih banyak dilayani sama dilindungi, bukan diperintah gitu. Ya, jadi maknanya kita agak susah untuk memahami kata perintah. Jadi kita perintah itu kan menyuruh, itu kan merintah kan itu bahasa aslinya. Padahal maknanya bukan itu. Kata pemerintah itu berasa memang agak susah kalau kita hanya memahami secara etimologis dari sisi bahasa Indonesia. Kata dasarnya kan perintah. Perintah sama dengan apa namanya? Suruh. Menyuruh gitu. Menyuruh. Atau kalau bahasa dulu namanya titah. Tahu titah enggak? Tahu, Pak. Apa? Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah, titah ya. Jadi bukan sekedar itu, mengandung perintah tapi bukan bermakna menyuruh atau memberi titah. Wong ini pemerintah itu dibentuk oleh rakyat kok. Dia bekerja untuk apa namanya atas dasar rakyat kan gitu. Jadi itu yang secara umum gambarannya, nanti silakan dieksplor lagi pertanyaannya dari apa namanya yang sudah saya sampaikan. Oke, teman-teman, jadi itu tadi jawaban dari Pak Storeko. Mungkin dari Kak Iskandar ada pertanyaan lagi? Oh ya, jadi sebenarnya menarik diskusi saya dengan Pak Storeko dan rekan saya Nur Samsia. Nah, saya pengen bertanya gini, Pak. Apakah ilmu pemerintahan itu ada pohon ilmu pemerintahan gitu? Artinya ada banyak cabang-cabang mengenai pengetahuan untuk mendalami ilmu pemerintahan itu sendiri. Ya. Itu namanya taksonomi namanya. Taksonomi ya. Pohon. Kalau di Amerika itu ada kan ada ilmu sosial. Ada ilmu sosial itu macam-macam ya. Kan ada ilmu alam, ilmu sosial. Ilmu sosial itu ada sosiologi, ada antropologi, ada sejarah, macam-macam. Lalu ada ilmu politik. Ilmu politik di Amerika itu dan diakui oleh UNESCO itu ada apa namanya international relation, hubungan internasional. Lalu ada public administration, ada administrasi publik. Lalu ada political theory, ada teori politik, ada comparative politics misalnya. Dan di Amerika ada khusus namanya American Government, pemerintahan Amerika, tapi bukan ilmu pemerintahan namanya, bukan Science of Government, tapi pemerintahan Amerika. Jadi itu khas betul. Mengapa? Satu, karena memang kata government itu khas Amerika. Kemudian yang kedua ya itu antara lain selain secara keilmuan dan juga secara profesional untuk mengarahkan bagaimana bisa memberikan sumbangan secara aksiologis maupun tadi mobilitas orang untuk menjadi pemerintah atau menjadi aparat pemerintah itu. Jadi itu kalau di Amerika begitu. Tetapi administrasi publik itu nggak mau dikatakan kami sebagai turunan dari ilmu politik, nggak mau, mereka lepas gitu ya. Terus lepasnya di mana saya juga ngerti, karena di administrasi publik juga debat, ada yang pro ada yang kontra tentang pendiri sendiri gitu. Karena ya itu debatnya nanti bisa panjang lebar. Nah di pemerintahan, ilmu pemerintahan ini kan ada 3 pendapat nih. Kan pertanyaannya kan begini, ini ilmu pemerintahan itu ilmu atau bukan sih? Lalu tempatnya di mana? Apa perbedaan ilmu pemerintahan sama ilmu negara? Sama ilmu politik, sama ilmu yang satunya lagi administrasi publik. Semuanya kan mengklaim sebagai disiplin. Ilmu negara itu hanya ada di fakultas hukum aja, tetapi saya melihat kalau ada SBN, PTN atau apa, atau kalau dulu UMPTN itu kan nggak ada jurusan ilmu negara. Tapi kalau ilmu pemerintahan kan ada. Jadi dari pertanyaan itu lalu ada 3 aliran. Aliran yang paling tua, generasi sepuh sekarang ada pewarisnya, masih ada pewarisnya. Itu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu ilmu yang mandiri, yang sudah lepas dari ilmu politik, tapi isinya administrasi gitu. Jadi
Ini kan maksud saya, cara pandang ini mengatakan kami ini bukan ilmu politik, bukan turunan ilmu politik, kami ini mandiri gitu. Itu artinya dia anti politik. Tetapi dia tidak pernah mengaku sebagai ilmu administrasi, padahal isinya administrasi gitu ya. Makanya kan saya sebut anti pada politik. Jadi ini kekeliruan juga ketika pemerintahan kok nggak suka politik. Uang pemerintah itu dibentuk oleh politik kok, dibentuk oleh rakyat kok. Ini pemerintah ini, presiden sampai kepala desa itu kan dibentuk melalui proses politik. Satu, kemudian yang kedua, pemerintah itu pasti bekerja secara politik, pasti itu. Kalau tidak bekerja secara politik disebut sebagai pemerintahan administratif. Jadi kalau pemerintahan administratif itu kasarnya itu inkonstitusional gitu ya, inkonstitusional, karena kalau konstitusi kan perintahnya kan kedaulatan rakyat, jadi bukan kedaulatan birokrasi, kedaulatan rakyat. Pemerintah itu rakyat, pemerintah itu rakyat. Jadi sama juga sebenarnya konstitusi kita itu kalau mau diperas, ini namanya negara rakyat ini. Ini aliran yang pertama ya, anti politik. Makanya saya selalu cerewet orang pemerintahan, mahasiswa pemerintahan jangan anti politik. Anti politik itu antara lain mengatakan bahwa politik itu jahat. Satu. Kemudian yang kedua, untuk tujuan-tujuan pelayanan itu ya dengan manajemen, dengan administrasi. Oh nggak bisa. Ini butuh keputusan politik. Kalau Anda mau punya cita-cita keadilan itu butuh kekuasaan, butuh politik gitu ya. Lalu yang kedua, pandangan kedua, ilmu pemerintahan itu turunan dari ilmu politik. Ini yang ngomong gitu biasanya ilmu politik ya. Jadi ini sama ini, yang satu sama dua tidak pernah akur, tidak pernah cocok. Yang ilmu politik mensubversi. Itu pertanyaan saya ketika menjadi mahasiswa juga bertanya saya. Ini sebenarnya yang khas betul yang pemerintahan itu apa sih? Ini kan ilmu politik, ini kan administrasi. Karena itu saya punya keyakinan sendiri pada waktu itu, meskipun literatur saya belum terbatas, ya ilmu pemerintahan itu lebih baik menghubungkan antara politik dan administrasi itu. Ya, jadi menghubungkan antara demokrasi sama birokrasi atau politik sama administrasi. Sehingga dulu skripsi saya itu tentang politik birokrasi kan gitu. Jadi birokrasi jangan hanya dipahami secara administrasi, tapi juga ada politiknya kan gitu. Ini nggak pernah ketemu, debat ini udah lama. Lalu aliran yang ketiga itu mengatakan bahwa ilmu politik itu, ilmu pemerintahan itu bukan ilmu, tidak dikenal di dunia ya. Kemudian objek materialnya nggak jelas, mendefinisikan ilmu pemerintahan keliru. Kelirunya di mana lah? Pemerintahan kok administrasi kan salah itu. Salah itu. Jadi kemudian yang ketiga, ilmu pemerintahan kalau mengklaim sebagai ilmu tapi dia tidak punya perspektif. Ya, nggak punya perspektif. Perspektif itu maksudnya begini. Kayak kalau kita di sosiologi itu loh. Sosiologi itu kan kalau di kurikulum kan ada teori sosiologi. Ya, ini artinya kan kita itu betul-betul memahami jerohannya atau kandungan sosiologi itu dengan cara kita belajar teori sosiologi. Tapi ada mata kuliah yang lain, misalnya sosiologi perkotaan, sosiologi industri, sosiologi perburuan, sosiologi pedesaan. Ini artinya apa? Artinya melihat desa dari sudut sosiologi. Jadi dia menggunakan sosiologi itu sebagai perspektif, menggunakan sosiologi sebagai perspektif untuk melihat industri gitu. Nah, sebelum sosiolog itu melihat yang ini, yang pangan, yang industri, yang buruh, yang desa, yang kota, dia dibentuk dulu dengan teori-teori sosiologi. Ya, misalnya ada teori sosiologi klasik gitu ya, lalu ada teori sosiologi kritis misalnya. Nah, setelah terbentuk lalu dia akan ke sini. Antropologi juga begitu. Ada antropologi politik, ada antropologi kesehatan, ada antropologi ada antropologi pemerintahan. Itu artinya apa? Menggunakan antropologi untuk melihat politik gitu ya. Jadi ilmu pemerintahan nggak punya. Saya cerewet betul dalam hal ini. Kalau Anda
tidak hadir menggunakan pemerintahan sebagai perspektif, ya jangan jangan mengklaim sebagai ilmu gitu ya. Jadi ini generasi ketiga ini kan, lalu wujud konkretnya di UGM itu dia mengakhiri nama ilmu pemerintahan. Tahun 2009 nggak ada lagi di UGM namanya ilmu pemerintahan, adanya politik dan pemerintahan. Jadi ini tiga cara pandang ini, ilmu pemerintahan itu nggak punya common ground, nggak punya pendapat yang sama untuk memahami pemerintahan. Tetapi yang paling dominan baik para ilmuwan maupun praktek sehari-hari itu pemerintahan sama dengan administrasi, ya, sama administrasi. Meskipun sebutannya, definisinya pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari antara yang memerintah dan yang diperintah, tetapi cara memerintahnya dengan manajemen gitu, dengan administrasi dan manajemen gitu. Jadi di video saya udah saya bahas juga generasi yang paling awet ini administrasi, lalu kedua manajemen, ketiga tata kelola, kemudian yang sekarang namanya teknologi pemerintahan. Jadi sekarang banyak orang-orang milenial melihat pemerintahan atau menggunakan konsep-konsep misalnya teknologi pemerintahan, digital government, electronic government. Nah ini perangkat semua ini. Semakin kesini semakin jauh dari kata pemerintahan rakyat, akan semakin jauh. Jadi kalau di sini yang penting itu untuk kecepatan, untuk kemudahan gitu ya. Nah rakyat yang tertinggal, semakin kesini itu semakin jauh dari konstitusi gitu. Jadi itu tidak dikenal ya. Di tempat lain ya namanya hanya study of government, studi ya. Jadi pemerintahan itu sebagai studi, nggak perlu kata embel-embel gitu ya. Tapi itu ada keterbatasannya juga kalau studi. Kenapa? Karena dia tidak akan menggunakan konsep pemerintahan untuk melihat sesuatu ya. Jadi maksud saya begini, di satu sisi pemerintahan itu sebagai fakta, konkret faktanya. Jadi urusan apapun pasti pemerintahan. Mau urusan air, yang saya sebut aja itu kurang banyak. Mau hutan, mau air, mau kebun, mau apapun, mau jalan, itu namanya pemerintahan itu. Ya, jadi itu ranahnya pemerintahan atau aja tidak kurang banyak. Pemerintahan sebagai fakta yang pertama, kemudian yang kedua pemerintahan itu bisa menjadi perspektif juga. Kalau nggak ada perspektif begitu, lalu orang itu cerai-berai. Misalnya begini, ada cara pandang yang berbeda antara ekonomi dan desa. Ini yang sekarang sedang saya siapkan ini juga ya. Ekonomi itu yang terutama ekonomi pasar, ekonomi kapitalis ini kan menindas menghisap desa. Jadi kalau ini namanya ekonomi memandang desa. Semangatnya kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Itu namanya ekonomi memandang desa. Kalau desa memandang ekonomi, kalau kita mengambil 1 cukup, tidak perlu mengambil 10. Kenapa? Karena yang 9 adalah milik anak cucu kita. Yang ini ada makna keberlanjutan, ada makna kecukupan gitu. Tapi bisa saja terjebak cukup dalam pengertian ya, lalu yang dibagi itu kemiskinan misalnya. Atau nanti akan mengalami involusi atau subsistensi. Yang sini pengennya akumulasi uang yang sebanyak-banyaknya. Di sini ini. Jadi ini sering kita di Republik ini benturan antara dua kutub itu. Pemerintah yang dihadirkan untuk mencari jalan tengah. Makanya kan saya bilang bahwa salah satu spirit, salah satu platform atau apalah namanya ya, untuk aksiologi pemerintahan, ilmu pemerintahan itu sebisa mungkin melakukan connecting, menghubungkan. Misalnya ini menghubungkan antara ekonomi sama desa, atau menghubungkan antara daerah dengan desa misalnya, atau daerah dengan pusat misalnya ya, atau nanti pemerintah dengan beras misalnya. Nah, itu menghubungkan. Nah, di dalam hubungan itu lalu yang kedua kita crafting itu ya gagasan kita apa di dalam hubungan antara beras sama pemerintah, itu gagasan kita apa.
Dan kemudian yang ketiga transforming ya, dengan gagasan itu lalu bisa menyuntikkan atau bisa memberikan energi bagi perubahan. Jadi keunggulannya sebenarnya pemerintahan itu di situ. Jadi bukan hanya sekedar administrasi gitu ya. Karena kalau administrasi itu kan bahasa Woodrow Wilson itu kan begini. Saya perlu mempelajari orang bagaimana mengasah pisau dan bagaimana cara membunuh orang itu secara efektif. Gitu ya, kata Woodrow Wilson begitu. Woodrow Wilson itu pendiri administrasi Republik Amerika dan kemudian menjadi presiden pada Perang Dunia Pertama. Tahun 1919 beliau memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Jadi dia bilang, saya akan belajar bagaimana orang mengasah pisau dan menggunakan pisau untuk membunuh secara efektif. Saya tidak akan bertanya kepada dia mengapa dia membunuh orang. Dia nggak tanya itu. Yang saya tanyakan bagaimana mengasah dan menggunakan. Itu namanya, kata dia itu namanya administrasi. Kalau orang pemerintahan nggak bisa begitu. Jadi harus dari sini sampai sini. Nah kalau politik ya biasanya dari sini sampai sini. Administrasi dari sini sampai sini. Pemerintahan keseluruhan. Sehingga kita harus bisa mengkaji secara utuh, secara mendalam. Ya, kita diajarkan di situ. Nah kita itu kan di sini aja. Bagaimana menggunakan pisau, mengasah pisau itu kan secara teknis. Makanya saya sebut kalau pemerintahan yang lama yang masih tetap diwariskan dan ada pewarisnya itu namanya ilmu perkantoran namanya. Ya, jadi saya sebut sebagai ilmu perkantoran bukan ilmu pemerintahan. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung terkait ilmu pemerintahan itu sudah ada di Indonesia sejak 1947. Nah, kalau untuk di kampus kita nih kapan nih Pak? Tahun kapan? Tahun 87. Tahun 87. 40 tahun kemudian kan? Iya, oh ya. Dan kemudian nih Pak, tadi Bapak ada menyinggung terkait kalau kita studi di pemerintahan seharusnya kita jadi pemerintah gitu kan Pak. Nah, banyak dari teman-teman yang udah selesai studi itu seperti apakah mereka tuh terjamin untuk bekerja di pemerintahan gitu Pak. Sedangkan nyatanya banyak kita temukan orang lain yang sebagai BPD, Pemdes dan perangkat pemerintah lainnya itu duduk di bangku itu tanpa ada titel S1, minimal S1 lah pemerintahan. Nah itu bagaimana Bapak melihat hal itu? Dan kemudian apakah titel ini hanya sebagai legalitas atau bagaimana Pak? Hanya sebagai sampel atau bagaimana? Karena mungkin titel ini hanya dijadikan sebagai lahan dan ladang untuk pembisnis. Bagaimana itu Bapak menyikapi hal yang banyak sekali terjadi di kita saat ini Pak? Ya gelar titel itu kan feodalisme baru. Kalau dulu orang Jawa namanya Raden, Kanjeng Raden Tumenggung, Raden Ayu, kalau sekarang kan sarjana ilmu pariwisata. Iya, SIP itu maknanya banyak bro. Jadi ada sarjana ilmu politik, sarjana ilmu pemerintahan, sarjana ilmu perpustakaan, tapi ada juga sarjana ilmu perkantoran dan sarjana ilmu pariwisata. Gitu. Jadi orang pemerintahan mengkaji pariwisata, tapi tidak dengan pemerintahan, melainkan ya dengan manajemen pariwisata. Itu makanya saya sebut sebagai sarjana ilmu pariwisata. Jadi gelar itu kan begini, ini ada dua sisi kan. Sisi pertama misalnya begini. Yang seharusnya jadi camat adalah sarjana pemerintahan gitu. Ini kan mau ditumpangi orang yang sekolah di sana itu biar dimonopoli gitu. Yang sana itu loh. Jadi itu untuk melegalkan orang yang sekolah di sana itu untuk menguasai.
birokrasi. Ya nggak masalah kalau sarjana agama, sarjana pendidikan menjadi camat, itu bagi saya nggak ada masalah kok. Apa sih hebatnya sarjana ilmu pemerintahan kan itu. Wong nanti itu munculnya kalau sarjana ilmu pemerintahan lalu jadi camat, lalu mendirikan gapura dengan tulisan pemerintah kecamatan. Nah, ini kan salah ini. Ini kan salah kaprah. Jadi ngawur lah gitu. Loh, kenapa kalau camat kok harus sarjana pemerintahan, lalu kalau direktur, dirjen kok nggak harus begitu? Ya, bagaimanapun kan ini kan orang berkarir di dunia negara itu kan boleh saja. Pertama jadi apa, lalu jadi camat kan hal yang biasa, tidak harus bergelarnya itu sarjana terapan pemerintahan. Pemerintahan kok terapan itu loh. Ini saya ini kan lucu, pemerintahan kok terapan, pemerintahan itu kompleksitas kok, kompleksitas. Tetapi maksud saya begini, orang yang tidak sekolah di pemerintahan pun juga bisa menjadi pemerintah. Itu satu sisi ya, artinya yang jadi camat tidak harus sarjana pemerintahan, lalu yang jadi pemerintah memang tidak harus sarjana pemerintahan juga. Orang sekolah nggak sekolah juga nggak apa-apa kok, ya. Pemerintah itu kan satu yang eksekutif, yang kedua kan legislatif. Jadi kalau ada tukang tambal ban jadi anggota DPRD itu hebat menurut saya. Itu luar biasa. Saya aja nggak kebayang. Saya nggak kebayang bisa menjadi gimana cara mengumpulkan orang 5.000 misalnya atau 10.000. Apalagi kalau yang nasional itu DPR RI 100.000 lah sekurang-kurangnya. Nggak kebayang saya, ya. Nggak bisa, tapi tukang tambal ban bisa, berarti hebat itu. Nah, republik ini ya, dan kalau mahasiswa pemerintahan kalau mencaci maki DPRD itu namanya sebodoh-bodohnya manusia. Sebodoh-bodohnya manusia itu adalah mahasiswa sarjana ilmu pemerintahan yang mencaci maki DPRD. Iya dong. Nah, kenapa saya anggap bodoh? Yang bodoh itu yang mencaci maki, yang membodoh-bodohkan orang itu yang lebih bodoh. Kenapa? Yang pertama kan ya sekolah itu kan nggak setiap orang punya akses. Ya, kan kita nggak bisa juga lalu mensyaratkan yang boleh jadi anggota DPRD itu harus sarjana pemerintah. Nggak boleh juga begitu ya, nggak boleh begitu. Nah, tetapi sebaliknya saya ingin mengatakan, kalau orang belajar ilmu pemerintahan, maka jalur pertamanya menjadi pemerintah. Jalur pertamanya, jalur kedua menjadi negara. Jalur ketiga bisa masuk ke ranah masyarakat sipil, seperti menjadi dosen, atau menjadi peneliti, atau berkiprah di organ-organ ekstra negara, atau berkiprah menjadi pendamping, menjadi pegiat, LSM, wartawan, kan gitu. Kemudian yang berikutnya menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu juga menarik. Entrepreneur di bidang pemerintahan juga bisa. Kan? Sekarang kan begitu kan. Sekarang kan semangatnya itu berbisnis dengan berilmu dengan berbisnis. Gitu. Yang penting ini masing-masing itu sesuai porsinya duduk dengan baik kan gitu. Nah, memang jadi pemerintah kan tidak mudah, karena tidak mungkin otomatis begitu lulus bisa menjadi pemerintah, kan ada proses politik yang mungkin barangkali menunggu. Misalnya kebetulan ya ini pulang gitu ya, 2 tahun berikutnya ada pilkades, dia maju berhasil menggalang kekuatan rakyat, menang dia. Yang membuat dia berhasil menjadi kepala desa kan bukan karena sarjana pemerintahannya, tapi karena dia berhasil menggalang dukungan rakyat kan gitu. Ya ini gelarnya ini kan barangkali bisa jadi nilai jual lah misalnya gitu, tapi kan belum tentu laku juga. Saya tidak merendahkan pemerintahan, tapi saya ingin mengajak orang itu berpikir jernih, berpikir cerah. Jadi jangan seperti pada umumnya yang misalnya mengatakan camat itu harus sarjana pemerintahan, itu salah. Satu ya. Kemudian yang kedua ya, sarjana pemerintahan jangan merendahkan DPRD, karena mereka itu rakyat. Dan yang ketiga ya, kalau jadi camat lalu jangan menulis pemerintah kecamatan, ya. Itu kan ngawur semua kan gitu. Ya memang ini
ada rute ya nggak apa-apa. Sekarang misalnya orang, oh saya masuk tes PNS, masuk, berarti dia masuk negara dia. Namanya aja aparat sipil negara kok. Kalau ada istilah pegawai negeri sipil itu namanya salah kaprah. Negara kok sipil, kok negeri gitu. Itu kan salah itu. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta itu juga salah. Saya nggak tahu dulu siapa yang buat istilah itu. Seharusnya yang benar adalah perguruan tinggi negara dan perguruan tinggi masyarakat. Jadi kalau salah kaprah itu kan lalu maknanya kan beda, maknanya beda. Jadi kalau perguruan tinggi swasta itu dibayangkan orang itu ini profit, padahal maknanya bukan profit. Wong ini yayasan kok, yayasan kan tidak bisa dikatakan sektor privat, tapi sektor yang ya inilah istilahnya bisa dikatakan berbisnis ya bisa, tapi kan berilmu dengan berbisnis dengan berilmu ya. Jadi bisa saja jalurnya ke sini. Oh bisa saja tadi langsung misalnya nanti tahun 2003 di kampung saya mau ada pilkades, saya sekarang udah sedang mempersiapkan. Nggak apa-apa, itu menjadi pemerintah juga. 2 kali atau 3 kali jadi kepala desa, nanti jadi anggota DPRD, temannya banyak menjadi bupati, itu jalur pemerintah itu, jalur pemerintah. Ya, ya orang bisa juga misalnya menjadi aktivis, bagus menjadi aktivis, karena dengan aktivis itu kan bergelut sama rakyat. Ya, jadi pengalamannya di situ, justru pengalaman di lapangan bergaul sama rakyat itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadi pemerintah. Kalau di kampus ini kan belajar pemerintahan di kampus ini kan istilahnya kita mempelajari perspektif, mempelajari teori kan gitu. Kalau pengalaman kan harus digembleng di lapangan. Ya. Jadi ini Pak, tadi Bapak juga menyinggung masalah mengenai orang tanpa ban itu bisa jadi DPR. Nah, itu ada cerita itu Pak, itu ada orang yang jualan minyak wangi itu jadi DPR. Itu kemungkinan artinya siapa saja yang ingin bercita-cita bermimpi untuk menjadi DPR kan boleh-boleh saja. Boleh. Nah, dan yang paling penting yang saya mau tanyakan ini Pak. Nah, ada ungkapan, saya baca buku ilmu negara karangan Profesor Igede Atmaja. Nah, ada salah satu tokoh yang mengungkapkan bahwa negara kuat berarti rakyat lemah. Negara kuat rakyat lemah. Negara lemah rakyat kuat. Mungkin bagaimana misalnya kalau ditarik secara yang tadi Bapak singgung juga mengenai antara hubungan pemerintah dengan rakyat itu. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak. Ya. Kalau dalam literatur ini sering disebut sebagai biasanya ada strong state, weak society. Strong society, weak state. Misalnya ada Jules Midal ya, kemudian ada para ilmuwan yang bicara tentang teori-teori negara. Tapi ini biasanya dari sosiolog sama ilmu politik, bukan dari hukum. Kalau cita rasa negara menurut hukum itu kan pengalaman di Eropa itu ya, negara hukum atau Rechtsstaat itu ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita mengikuti sejarah, mengikuti histori, termasuk kita mengikuti konstitusi, negara itu harus kuat. Negara harus kuat, tapi bukan berarti kuat itu lalu dia semena-mena. Ya, kan bisa saja lalu kuat. Kan ini the real state, negara nyata yang sehari-hari itu kan birokrasi itu. Tentara, birokrasi, polisi, jaksa itu namanya negara nyata itu, the real state. Dan mereka itu bisa mengambil keputusan, bisa punya diskresi untuk berbuat sesuatu. Ya. Jadi kalau ini kuat, ya bisa saja nanti melemahkan rakyat kan bisa juga. Tetapi maksud saya begini, negara itu harus kuat dalam pengertian apa? Kan ada teori dari Michael Mann misalnya. Nanti bisa ditambah yang lain. Jadi ada 3 kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan despotik. Kekuasaan despotik, kekuasaan menyerap
mengambil, bahkan juga menghisap. Tidak boleh ada anasir-anasir lain yang berkuasa. Semuanya diperangi, dikonsentrasikan. Jadi negara memang butuh itu, butuh seperti itu. Tapi ini bisa berbahaya karena negara yang menyerap seperti itu lalu menjadi monster yang sangat mengerikan. Nah, yang kedua makanya diimbangi, negara butuh itu, tetapi juga negara harus melakukan namanya kekuasaan infrastruktural. Kekuasaan infrastruktural itu kekuasaan untuk mendistribusikan logistik, terutama pelayanan publik, melayani warga gitu, melayani warga. Yang dilayani itu warga. Warga itu bisa berkumpul sekian orang menjadi masyarakat namanya, atau menjadi society. Yang ketiga itu ada tambah namanya kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif itu kekuasaan bersama, ya bersama masyarakat. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu ya. Kalau seenaknya sendiri nanti disebut lalim atau despotik tadi. Lalim itu power over, berkuasa atas. Kalau infrastruktural itu berkuasa untuk, power to, yang di sini kekuasaan bersama atau power with. Ya. Itu kan di sini kan negaranya memang harus begitu. Nah, supaya negaranya itu betul-betul berjalan dengan baik, lalu dia tidak despot, dia tidak lalim, atau kekuasaan despotiknya tidak besar, maka ada pemerintah. Jadi pemerintah itu mengendalikan negara supaya negara itu tidak despot atau tidak seenaknya sendiri gitu ya. Kan yang namanya tentara, polisi, birokrasi kan tunduk sama pemerintah. Ya, meskipun jenderal sekalipun ya tunduk sama presiden kan gitu. Padahal presiden itu kan bisa aja dari tukang mebel kan tidak harus dulu seleksi di akademi militer di Magelang yang sangat kompetitif kayak gitu kan, tidak begitu. Yang jadi pemerintah itu ya rakyat. Makanya mau tukang tambal ban, mau bakul mebel, mau petani, justru itulah yang namanya pemerintah sama rakyat itu sangat dekat. Yang seharusnya jadi pemerintah itu adalah rakyat ini, bukan yang jenderal, bukan. Jenderal itu negara, polisi itu juga negara. Nah, sekarang kan udah mulai diatur nih, kalau ada tentara, ada PNS atau ada aparat sipil negara pengen jadi pemerintah kan harus berhenti dulu dia. Ya, harus berhenti jadi negara dia. Pindah dia, hijrah gitu. Ke politik dulu misalnya, baru bisa menjadi pemerintah. Jadi maknanya di situ ini dua hal ini perlu dibedakan ya gitu. Masih satu lagi pertanyaan nih Pak, terkait gimana ya? Gimana sih Bapak melihat watak ilmu pemerintahan di era demokrasi sekarang ini Pak? Ya, ilmu pemerintahan itu belum banyak bicara demokrasi. Ya, masih bicara tentang administrasi dan lebih teknokratik sebenarnya ya. Jadi kita ini kan nggak tahu apakah betul masyarakat Indonesia itu pengen demokrasi. Saya masih bertanya. Memang ada orang yang mendambakan ukuran-ukuran demokrasi, bukan mendambakan demokrasi, tapi ukuran demokrasi. Ukuran demokrasi itu misalnya bebas, terbuka, transparan, akuntabel, itu ukuran ya. Tapi ukuran ini kalau dinalar secara dalam nggak ada kaitannya sama kedaulatan rakyat. Orang kan susah menemukan bagaimana rakyat berkuasa itu. Kan begini ya, ini para orang banyak lah. Ini kan mengkritik pemerintah ini. Pemerintah nggak terbuka, kayak pemerintah tidak menjamin kebebasan, kayak pemerintah begini-begini. Tapi pada saat yang sama dia juga memukuli DPR, parlemen. DPR bejat kayak DPR maling, kayak DPR politisi busuk kayak gitu ya. Jadi sama-sama digempur ini. Ya, jadi orang itu sebenarnya nggak pengen demokrasi, yang dia pengen kan hanya ukuran demokrasi.
Sama juga ketika ada kemiskinan itu yang turun cuma angkanya, tapi orang miskinnya itu tidak terangkat harkat dan martabatnya. Cuma angkanya saja gitu ya. Nah sekarang itu kita itu terjebak pada indikator, ya pada indikator, pada apa namanya prosedur, dan ilmu politik kan sangat senang kalau bicara tentang kayak gini, karena kayak gini ini kan dagangan yang sangat laris, ngomong tentang pemilu, tentang itu, tapi intinya kalau seperti kata teman saya Aris Sujito itu, orang mendambakan demokrasi dengan cara memenjarakan politik, kata dia gitu. Tapi lalu saya katakan ini, jangan-jangan orang Indonesia itu nggak suka demokrasi, tapi lebih suka teknokrasi. Ya, teknokrasi ini kan saya pernah membuat tulisan kan gini. Ini bedanya politisi koruptor, politisi yang korup, bukan semua politisi korup, tidak mengatakan itu saya, tapi kan ada politisi yang korup. Lalu ada yang satu teknokrat. Teknokrat itu orangnya ya pintar, selalu ngomong yang kelihatannya baik dan benar kan gitu. Pokoknya kayak malaikat lah, bersih, anti korupsi kan gitu ya. Janji-janji itu Pak. Itu teknokrat lain, teknokrat sama politisi kan beda. Nah ini kayak orang inilah, koruptor itu kayak orang kalau Jumatan itu nyolong sandal, nyolong sepatu, nyolong sepeda atau nyolong motor itu loh. Itu koruptor itu sama dengan itu. Ya pasti orang yang dicolong, dicuri pasti ya kecewa lah, kecewa. Nah yang satunya lagi, ini ada orang antah berantah, rajin ke sebuah masjid terus menerus dia, satu tempat ini. Ya, dia nggak nyuri sandal, dia nggak nyuri kotak amal, dia nggak nyuri motor, tapi yang dicuri masjidnya. Yang dicuri masjidnya. Jadi ini politisi yang korup ini sama dengan yang tadi, yang nyolong sepatu itu. Nah teknokrat ini sama dengan orang yang pelan-pelan nyolong masjid. Memang masjidnya nggak diangkat kemana-mana gitu, tetapi hakikatnya, isinya, tradisinya kan setelah dicolong ini lalu berubah. Jadi teknokrat itu mencuri kedaulatan rakyat. Kalau ini tadi politisi koruptor itu yang dicuri adalah uang. Gitu. Nah makanya teknokrat berupaya keras bagaimana membuat sistem penganggaran keuangan ini yang ketat, ya, termasuk anti korupsi segala macam supaya ini nggak nyolong. Gitu. Tapi kan tetap nyolong juga kan. Gitu. Meskipun ada KPK kan ya korupsi kan jalan terus ya. Katanya mau mencegah katanya. Kita lebih baik mencegah, ya nggak bisa dicegah, nggak bisa. Gitu. Ya. Intinya ya penegakan hukum aja, bukan pemberantasan korupsi. Kalau saya kan mengatakan ini pemberantasan korupsi ini kan akhirnya jadi industri. Yang benar itu kan penegakan hukum. Ya siapa yang melanggar hukum ya dihukum kan gitu. Jadi begitu ya. Satu lagi Pak. Satu lagi mengenai Bapak sering mendeklarasikan mengenai desa dan negara gitu. Saya menariknya ketika Bapak waktu podcast yang sering saya lihat di YouTube itu sering memproklamasikan mengenai negara itu diciptakan oleh desa, desa menciptakan negara. Nah, saya pengen mendengarkan penjelasan itu. Itu kan histori yang panjang. Mau dimanapun, mau tentang kekaisaran Romawi itu kan awalnya kan dari desa. Mau kerajaan-kerajaan di Mataram kuno, Majapahit, semuanya itu kan berangkat dari desa. Ya, jadi ini kan intinya kan gini toh. Ini keluarga bermasyarakat, masyarakat lalu berdesa kan gitu. Dan ini kan satu asosiasi manusia yang ada pemerintahnya, ada pemimpin dan sebagainya. Nah di antara orang-orang tokoh-tokoh yang ada di desa ini kan kemudian misalnya punya hasrat, yuk bikin organisasi lebih besar lagi yuk.
yang namanya kerajaan atau kedatuan ya. Nah, tapi yang menyokong pembentukan kedatuan kan desa ini kan gitu. Ya sama juga, ini satu. Kemudian yang kedua kan ya kekuasaan kerajaan ini kan ditopang oleh desa dan hidupnya juga demikian. Kalau kemudian ini ada kerajaan yang lebih besar, kan dia pasti akan mengklaim ini tanah ini milikku gitu. Meskipun punya tanah kan yang mengerjakan ya tetap orang-orang yang di sini juga. Jadi ini hubungan timbal balik kalau kita baca kitab Negara Kertagama ya, Kakawin itu yang terkenal itu di aslinya itu terbitan tahun 1365 ya. Di Perpustakaan Nasional ada yang asli. Itu sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Jadi Mpu Prapanca dalam Kakawin itu kan bilang bahwa hubungan antara raja sama desa itu sama hubungan antara singa sama hutan. Jadi ini yang saling menyatu gitu ya. Jadi itu, dan dalam perjalanannya nanti ada juga di Roma itu juga karena itu dari desa-desa lalu muncul negara kota. Ini kan ada proses evolusi. Nah setelah ini terbentuk negara lalu dia melakukan represi. Jadi setelah dia menjadi besar, menjadi kuat, negara itu menciptakan desa untuk keperluan dia. Entah itu dihisap atau ditata sedemikian rupa, atau disuruh bayar pajak, atau disuruh melakukan mobilisasi rakyat, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi ini saling membentuk. Nah memang tradisinya berbeda. Kalau di Eropa kan akhirnya kan desa itu dilenyapkan. Dia sebagai organisasi kekuasaan dilenyapkan. Tidak lagi dikenal sebagai kesatuan masyarakat hukum. Nah kalau di kita enggak, di zaman kolonial enggak. Jadi desa itu diubah tapi juga dimanfaatkan. Desa itu dimanfaatkan betul kok untuk mobilisasi tenaga, untuk mengambil hasil bumi gitu ya. Meskipun kadang-kadang mereka mengatakan bahwa desa itu batu sandungan untuk modernisasi gitu. Orang desa itu susah diajak maju, diajak inovasi susah. Jadi kalau misalnya dari dulu modernisasi pertanian atau penerapan teknologi tepat guna yang sampai sekarang belum berhasil itu, orang-orang yang ngomong itu begini, itu desa sulit diajak inovasi gitu ya. Jadi itu nalar-nalar yang sering tidak ketemu gitu. Bukan berarti desa tidak mau teknologi gitu, tapi cara yang sering kita tempuh itu keliru ya. Makanya kan orang itu niatnya baik, caranya keliru, hasilnya gagal, dampaknya buruk kan gitu. Nah ini formula-formula yang saya sebut dengan teknokrasi, seperti orang itu pelan-pelan lama-lama mencuri masjid itu. Jadi masjidnya bukan sepatunya. Itu namanya teknokrat, nggak kelihatan. Dia baik, dia orang santun kok. Nggak pernah nyolong kotak amal gitu, nggak pernah dia. Tiap hari membersihkan masjid kan. Tapi lama-kelamaan masjidnya yang dicolong. Mungkin dari rekan saya Nur Samsia ada mungkin ini ya, sesi diskusi kita ada sama Bapak Storo Eko. Jadi teman-teman, dari awal tadi kita sudah membahas dari sejarah sampai bagaimana dan apa yang harus dipraktekkan dari mahasiswa yang mengambil studi ilmu pemerintahan itu sendiri, sampai ke persaingan di masyarakat juga. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ditonton sampai selesai video kita kali ini. Dan saya Nur Samsia bersama rekan saya Iskandar Zulkarnain, dan kami bersama Bapak Storo Eko sekaligus yang dikenal sebagai Guru Desa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.